Selamat pagi Bapak, Ibu, Oma, Opa, saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali di program Seduh hari ini, Senin Teduh. Mari kita sama-sama bersatu hati untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Timotius 6 ayat 6 sampai dengan ke-7 di bawah tema berkat dalam rasa cukup. Namun kita satu hati untuk berdoa membaca Alkitab ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, rasa syukur yang tidak berkesudahan kami panjatkan pada Engkau ya Tuhan, yang telah menyertai kami dari malam hingga pagi hari ini. Biarlah kami boleh bersama-sama bersekutu untuk mendengarkan dan membaca firman-Mu ya Tuhan. Berkati kami, buka hati dan pikiran kami, dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami keseharian. Terima kasih ya Tuhan, doa yang singkat dan tidak sempurna ini hamba serahkan kepada Engkau saja. Amin. Baik, kita akan sama-sama membaca Alkitab dari 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 7, demikian bunyinya. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa kepada dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Bapak, Ibu, Oma, Opa yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita hari ini yaitu berkat dalam rasa cukup. Kita sebagai orang percaya memiliki iman, memiliki keteguhan dan kepercayaan iman merupakan kehendak Tuhan. Ketika kita hidup beriman dalam Tuhan, maka kita akan disadarkan, kita akan diingatkan atas segala sesuatu yang kita miliki sesungguhnya dan sepenuhnya adalah milik atau kepunyaan Tuhan. Kita sebagai manusia berstatus hanya dipinjamkan saja. Yang harus kita ketahui dan pasti terjadi ketika kita menyadari sebagai orang percaya dan sebagai orang beriman, sesungguhnya hidup kita sepenuhnya adalah milik Tuhan dan kita bersedia hidup dipakai untuk Tuhan. Ketika Tuhan memakai hidup kita dan apa yang kita miliki, kita akan tetap bersukacita terhadap segala sesuatu berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Lalu pertanyaannya, apakah kita sudah memiliki hati yang sedemikian? Memiliki keikhlasan ketika Tuhan memakai hidup kita? Kalau jawabannya iya, maka kita akan tidak pernah mengalami kesulitan dan kita akan mudah untuk mengartikan dan mengaplikasikan perkataan Paulus di dalam pembacaan kita pada hari ini. Orang beriman tentu sangat mudah untuk memahami dan membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Ketika keinginan menjadi sebuah prioritas, sudah pasti kehidupan kita akan senantiasa selalu diperbudak hanya sekedar pemenuhan keinginan tersebut. Dan keinginan tersebut sebenarnya bukanlah suatu hal yang kita butuhkan. Dan yang lebih parah lagi ketika rasa keinginan itu sudah memenuhi hati kita. Kalau sudah memenuhi hati kita, apapun terus kita kejar, terus kita raih, yang pada akhirnya kita akan terkungkung oleh beragam keinginan. Dan ujung-ujungnya kita memiliki sebuah paradigma dengan berdalih bahwa keinginan tersebut adalah sebuah kebutuhan. Bapak, Ibu, Oma, Opa, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hakikatnya manusia itu memiliki rasa keinginan dan hal itu sangatlah wajar dan sangat manusiawi. Kecenderungan rasa keinginan ini sangat sulit kita sudahi, sangat sulit kita hilangkan di pribadi dan di hati kita masing-masing sebagai manusia biasa. Mengapa? Karena manusia itu selalu memelihara rasa keinginan ini dengan menggeloranya di dalam lingkup hidup mereka masing-masing. Itulah yang membuat
kita sulit untuk menyudahi dan meninggalkan rasa keinginan kita. Orang seperti inilah yang cenderung tidak dapat membedakan mana yang dibutuhkan dan yang hanya sekedar keinginan semata. Inilah yang menyebabkan kita memiliki hati yang cinta dunia. Ketika cinta dunia sudah membelenggu kita, maka sulit bagi kita untuk melepaskannya. Bapak, Ibu, Oma, Opa yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, janganlah kita membiarkan hidup kita terus dibelenggu rasa keinginan yang merongrong. Karena hal ini akan mempersulit hati kita di saat Tuhan mau memeluk kita, di saat Tuhan mau membelenggu kita di dalam kehidupan kita. Kalau ini terus dibiarkan, rasa keinginan yang sangat tinggi ini akan menyebabkan kecenderungan kita untuk menolak bersekutu bersama Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita bisa melepaskan belenggu-belenggu keinginan kita ini, yaitu dengan cara merelakan hati kita. Itulah cara yang paling tepat. Di saat kita mampu merelakan hati untuk melepaskan keinginan kita, sudah dipastikan rasa rindu kita untuk dibelenggu oleh Tuhan pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Marilah kita teguhkan iman agar mampu menentukan pilihan kita, apakah kita memilih Tuhan atau kita memilih dunia. Jika kita memiliki keimanan yang teguh dan hidup dekat dengan Tuhan, segala sesuatu yang telah kita peroleh akan mendatangkan rasa bahagia, mendatangkan rasa sukacita, rasa damai, dan rasa tetap bersyukur. Keteguhan hati kita hendaknya harus terus dipelihara agar rasa kecenderungan bersekutu dengan Tuhan semakin bertambah dari hari ke hari. Inilah kunci untuk mencapai kebahagiaan, rasa damai, dan rasa sukacita serta rasa bersyukur. Selain itu, kita juga akan dimampukan untuk memilah bukan seberapa banyak materi yang kita miliki, namun seberapa efektif semua materi yang kita miliki yang akan kita pergunakan. Bapak, Ibu, Oma, Opa, saudara sekalian terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, manusia yang hanya fokus pada keinginan saja biasanya disebut sebagai manusia yang serakah. Mengapa dikatakan sebagai manusia yang serakah? Karena orang tersebut selalu merasa tidak pernah puas terhadap apa yang sudah diperolehnya. Orang serakah cenderung sangat ambisius, mengejar terus apa yang diinginkannya, dan bila sudah tercapai apa yang menjadi harapannya, hal itu hanya membahagiakan hatinya saja, membahagiakan dirinya saja. Terlebih bila dia mendapat sanjungan dari orang lain. Inilah ciri-ciri dari orang yang serakah. Kita harus peka akan hal ini. Kalau kita sudah memiliki sifat seperti ini, kita harus peka kalau ternyata ini adalah taktik dari iblis yang sudah menguasai nafsu kita sebagai manusia. Iblis akan terus bertahta di hati orang serakah sampai di titik kelelahannya. Bapak, Ibu, Oma, Opa yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus serta saudara sekalian, kepuasan hidup dengan rasa cukup sesungguhnya bila kita rasakan ketika mampu memusatkan hati kita, pikiran kita, hidup kita pada kebenaran firman Tuhan melalui pribadi Tuhan Yesus. Tidak cukup sampai di situ saja. Kita tidak hanya memahami pikiran kita untuk memahami firman Tuhan melalui tingkah laku yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus, tapi kita juga harus hidup akrab dalam sebuah persekutuan bersama Tuhan, bersama saudara-saudara seiman. Teruslah kita melatih diri kita untuk mengalahkan keegoisan kita dan harus siap berproses ke arah yang lebih baik. Kalau sampai saat ini di antara kita semua masih ada yang sering komplain,
Masih ada yang sering menggerutu, tidak lapang hati, tidak rela, tidak ikhlas di saat kita mau hidup bersekutu pada Tuhan dan mau diproses. Marilah kita sama-sama terus berdoa, mohon Roh Kudus memampukan rencana dan otoritas Tuhan yang akan mengubahkan hidup kita, paradigma kita, agar kita boleh memahami, boleh mengerti kalau sesungguhnya otoritas Tuhan bagi hidup kita memang tidak semudah yang kita bayangkan. Namun yang perlu kita ingat dan perlu kita pahami bahwa otoritas Tuhan itu tidak pernah salah dan tidak pernah keliru. Otoritas Tuhan itu tidak pernah salah dan tidak pernah keliru. Kiranya kita mau dengan rela hati menerima otoritas Tuhan yang akan mengubah paradigma lama kita tentang rasa syukur, tentang kepuasan hidup, dan tentang rasa cukup. Dan kita aminkan kalau Tuhan akan mengubah paradigma kita agar kita mampu menerima berkat-Nya dengan rasa bersyukur. Sebelum saya mengakhiri renungan program seduh ini, marilah kita diingatkan oleh firman Tuhan. Kita sama-sama ingat bahwa kita harus memiliki sebuah prinsip. Apa prinsipnya? Prinsipnya adalah miliki prinsip rasa cukup dan bersyukur. Saya ulangi, kita harus memiliki prinsip dalam hidup ini, yaitu prinsip rasa cukup dan prinsip bersyukur. Ingatlah, segala sesuatu yang telah kita raih dan telah kita miliki adalah bersumber dari Tuhan. Biarlah kita boleh menjadi pribadi yang terus bersyukur. Marilah saat ini kita pikirkan, kita tidak melulu hanya menerima pemberian Tuhan, tapi bagaimana kita memikirkan berkat yang sudah kita terima, kita kembalikan kepada Tuhan melalui persembahan yang kudus. Semoga firman Tuhan di program Seduh Senin Teduh hari ini bisa menguatkan langkah kita untuk menapaki kehidupan ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa di program Seduh berikutnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.